Bukupedia kembali lagi bersama Bernika dalam episode review buku. Kali ini Bernika mau review buku yang berjudul Bahaya Ghibah. Buku ini ditulis oleh Sujai Fadil, SPDI, lahir di Kampung Gundang Batu, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Ia lahir tanggal 15 Oktober 1974 dari seorang ibu bernama Naslah dengan ayah Ustadz Fadil bin Fidin, seorang guru ngaji di kampus. Setelah menamatkan SDN Gundang Batu tahun 1987, orang tuaku mengirimkannya ke Pondok Pesantren Al-Inayah, Jerang Ilir, Kota Cilegon, dan lulus pada tahun 1994. Berbekal ijazah MTS dan MA, dan Pondok Pesantren menghantarkannya ke Jakarta untuk mengabdi di Pesantren Al-Hidayah Jakarta sambil melanjutkannya di IAIN Jakarta dan STAIZA Tanah 80 Chandra. Arti judul buku ini yaitu bahaya yang timbul setelah seseorang melakukan ghibah. Kalian pasti penasaran kan isi dari buku Bahaya Ghibah ini? Sebelum videonya lanjut, kalian jangan lupa subscribe dulu ya supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Oke teman-teman, sebelum lanjut, Berika mau bacain sinopsis dari buku Bahaya Ghibah. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebiasaan orang dalam menggibah sering kita saksikan di banyak tempat. Di pasar, mal, kampus, bahkan di tempat arisan. Dan yang terbaru, sekarang kebiasaan menggibah sudah menambah di media sosial media seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan Twitter. Belum lagi di media cetak maupun elektronik. Dalam buku yang sangat sederhana ini, penulis mencoba menjelaskan hal penting terkait ghibah. Mulai dari definisi, dalil-dalil yang memperkuat baik Al-Quran dan hadis, dampak negatif, dan beberapa tips agar terhindar dari ghibah serta bagaimana bertaubat dari dosa ghibah. Dengan harap kita semua bisa memahami sehingga bisa terhindar dari penyakit hati yang bernama ghibah. Melalui karyanya ini, penulis berharap buku sederhana ini menjadi rujukan dan wawasan penting bagi pembaca pada umumnya dan terkhusus masyarakat awam. Jadi buku ghibah ini sangat penting kamu baca karena di dalamnya itu sangat-sangat penting untuk menambah ilmu pengetahuan. Ghibah merupakan salah satu sifat tercela yang mana sudah biasa dan sudah mengakar di dalam perilaku manusia. Jika Anda minim pengetahuan tentang ghibah, maka Anda akan terbiasa dan terkesan boleh untuk melakukan ghibah. Padahal ghibah berefek negatif dan dapat menghancurkan amal-amal ibadah kita di hari kiamat nanti. Amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Oke teman-teman, sekarang Berika mau ulas isi buku Bahaya Ghibah. Jadi teman-teman, di daftar isi ini bagian satunya pengertian ghibah, bagian kedua hukum dan dalil ghibah, bagian ketiga hukum mendengarkan ghibah, bagian keempat pemicu kebiasaan ghibah, bagian 5 bahaya ghibah, bagian 6 cara menghindari ghibah, bagian 7 bertaubat dari ghibah, dan bagian 8 amalan yang dilakukan setelah taubat. Sekarang Berika mau coba bacain bagian 1 pengertian ghibah. Simak bareng-bareng ya. Bagian 1 pengertian ghibah. Ghibah menurut bahasa. Secara bahasa, ghibah berarti menggunjing. Banyak orang meremehkan masalah ghibah. Padahal dalam pandangan Allah ia adalah sesuatu yang keji dan kotor. Hal itu dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW, artinya riba itu ada 72 pintu. Yang paling ringan daripadanya sama dengan seorang laki-laki yang menyetubuhi ibunya sendiri, dan riba yang paling berat adalah pergunjingan seorang laki-laki atas kehormatan saudaranya. As-silsilah as-sahihah. Ghibah keji dan kotor. Secara bahasa, ghibah berarti menggunjing. Banyak orang meremehkan masalah ghibah, padahal dalam pandangan Allah ia adalah sesuatu yang keji dan kotor. Jadi gimana teman-teman? Kalian mau lanjut tahu kan tentang ghibahnya? Oke, sekarang kita lanjut di bab kedua. Di bagian kedua, hukum dan dalil ghibah. Hukum ghibah.
Istilah gibah di kalangan masyarakat identik dengan sifat tercela, namun demikian kalau dilihat dari dampaknya, ada yang berdampak baik dan ada yang tidak baik. Setidaknya ada 3 status hukum gibah, yaitu haram, wajib, dan halal. Buat kalian yang mau tahu 3 status hukum gibah, haram, wajib, dan halal, kalian wajib baca bukunya Bahaya Gibah. Sekarang kita lanjut ke 3. Bagian ketiga, hukum mendengarkan gibah. Menurut Imam Nawawi berkata di dalam Al-Azkar, ketahuilah bahwasannya gibah itu sebagaimana diharamkan bagi orang yang menggibahi, diharamkan juga bagi orang yang mendengarkannya dan menyetujuinya. Maka wajib bagi siapa saja yang mendengar seseorang mulai menggibahi untuk melarang orang itu kalau dia tidak takut kepada mudorot yang jelas, dan jika dia takut kepada orang itu, maka wajib baginya untuk mengingkari dengan hatinya dan meninggalkan majelis tempat gibah tersebut, jika hal itu memungkinkan. Jika dia mampu untuk mengingkari dengan lisannya atau dengan memotong pembicaraan gibah tadi dengan pembicaraan yang lain, maka wajib baginya untuk melakukannya. Jika dia tidak melakukannya, berarti dia telah bermaksiat. Oke teman-teman, banyak banget kan ilmu yang kita dapatkan dari buku Bahaya Gibah. Kesimpulan buku ini yaitu banyak hal yang terkait gibah di dalam buku ini, serta banyak manfaat yang kita ambil di buku ini. Dan mudah dipahami, sehingganya kalian bisa menghindar dari bahaya gibah. Oke teman-teman, jadi gimana dari buku Bahaya Gibah? Kalian pasti mau beli buku Bahaya Gibah ini kan karena banyak manfaatnya. Buat kalian yang mau order buku Bahaya Gibah, kalian bisa order di www.guepedia.com atau kalian bisa cek link yang ada di deskripsi bawah ya. Sekian dulu review buku dari Berlika. Jangan lupa di subscribe ya, di like, di komen, dan share ke teman-teman yang lainnya supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa!